Halo semuanya, hari ini aku mau sharing sama kalian gimana caranya bikin kelas seni untuk pertama kali atau kayak art class. Jadi aku udah nulis ini karena banyak banget junior-juniorku yang DM gimana sih kak caranya kayak bikin art class, terus ngasih harganya, terus materinya tuh kayak gimana. Jadi mereka banyak yang nanyain, jadi aku mau kasih tahu caranya kayak gini. Dan bukan berarti aku kasih tahu kayak ini art classku tuh udah gede. Aku masih merintis, tapi doain aja kalau nanti art classku bisa jadi kayak sekolahan itu sendiri, oke? Nah, sekalian apa ya, kayak sharing gitu, sekalian aku mau skincarean karena wajahku sudah kembali buluk ya seperti biasa. Jadi aku pengen skincarean sambil ngebacot gitu. Oke, kita mulai aja. Pertama kali ketika kamu butuh atau pengen bikin art class itu sendiri, tentuin dulu tujuannya. Apakah tujuannya pengen nanti itu bakal jadi gede atau cuman pengen kayak apa ya, kayak ngisi waktu luang biasa, kayak biasa aja. Tapi lebih baik kayak diseriusin gitu sih kalau menurut aku, karena siapa tahu dari yang iseng-iseng itu malah nanti jadi kamu malah pengen bikin itu jadi lebih gede lagi. Jadi yang pertama kali yang perlu kamu bikin itu adalah nama brand atau nama jasa kamu. Jadi kayak art class itu kan termasuknya jasa ya, karena kita memberi kayak apa ya, kayak les edukasi gitu pada adik-adik dan atau orang-orang dewasa. Tentuin juga target umur kamu berapa, atau kamu pengen semua umur, karena kalau untuk art classku sendiri itu untuk semua umur. Oke. Kemudian itu ya tadi, tentuin nama brand atau nama jasanya itu apa. Kemudian karena sekarang itu lagi tren Instagram, bukan tren sih, emang udah wayahe gitu kan. Kalian bisa banget nih bikin akunnya di Instagram, sekalian ngecek nama kamu tuh sebenarnya udah ada belum, ada orang yang pakai belum. Jadi biar kamu juga kalau misalnya dia make, kamu bisa ganti yang baru gitu, cari yang lain, yang lain apa gitu. Ya itu ya, bikin Instagram. Kemudian Instagram itu perlu apa? Instagram itu perlu, kamu juga harus bikin info mengenai kayak info kontak gitu, sama email tuh kayaknya penting banget, walaupun orang jarang banget yang bakal ngehubungin ke situ, tapi kan itu bisa buat apa ya, connect dari Instagram ke email. Kemudian kalau misalnya ada bikin letter gitu buat orang-orang juga bisa sih sebenarnya, surat-surat kayak apa sih, surat harian atau mingguan gitu dikirim ke orang tua murid gitu deh. Itu perlu, pokoknya bikin kontak kayak nomor telepon yang harus dihubungin, terus email. Kemudian apa lagi ya, kamu perlu juga bikin punya stok foto buat portofolio Instagram kamu. Jadi kan nggak mungkin ya kamu bikin Instagram itu kosongan gitu. Jadi kamu bisa tuh bikin foto-foto kayak misalnya ponakan kamu, kasih aja krayon atau apa, kamu fotoin mereka kayak apa ya, lagi ada kegiatan seni. Nah dulu awal-awal aku juga kayak gitu, tapi kalau kalian misalnya punya cara yang lain itu gak masalah. Oke, aku akan ngasih tahu versiku. Pertama itu. Kemudian kalau kalian pengen bikin kayak logo brandnya juga perlu dipikirin. Kalian boleh pikirin apa aja yang kalian suka gitu. Kemudian itu tadi, foto jangan lupa, supaya orang-orang ngeliat akun Instagram kamu tuh ada kegiatannya. Dan jangan lupa bikin hashtag. Jadi misalnya kalau kamu ada di wilayah mana nih, di Semarang, kamu bisa bikin kelas seni Semarang. Jadi orang-orang tuh kadang suka di Instagram tuh nyari gitu ya, ketika mereka butuh kelas seni, mereka akan nyari lewat hashtag kayak gitu. Jadi kelas seni Semarang atau kelas seni Jambi. Karena kalau kamu bikin kayak art class aja hashtagnya, atau kelas seni aja, art class itu kamu akan bersaing dengan art class lain di seluruh dunia. Oke? Kemudian kalau kamu bikin kelas seni aja, kamu akan bersaing dengan seluruh art class di Indonesia.
kelas seni di Indonesia. Tapi nggak masalah sih kalau kamu mau ada beberapa yang kamu bikin online. Jadi itu juga memudahkan orang buat mencari kelas seni kamu, karena online kan bisa dari mana aja kan. Kemudian info kontak udah, untuk yang harus terhubung ke WA. Kemudian foto, bikin caption juga. Caption itu penting, jangan males bikin caption kayak aku paling males banget bikin caption, tapi itu emang penting banget loh teman-teman, harus bikin caption. Kemudian juga banyak teman-teman tuh yang bingung ketika membuat harga apa ya, kayak harga per paket kelas seni. Jadi kalian boleh bikin nih kayak uang pendaftarannya berapa, terus berapa kali pertemuan, satu kali pertemuan itu berapa. Jadi misalnya kamu pengen ngambil 4 kali pertemuan atau 8 kali pertemuan, ya udah tinggal dikaliin aja gitu. Jadi kalau misalnya kayak uang pendaftaran gitu, kalau aku kan kasihnya 50 tuh, itu bisa dipakai kapanpun. Kayak nanti bakal dapat kayak kartunya gitu, itu kan dipakai mau kamu nanti gede udah, jadi yang daftar SD tiba-tiba SMP atau SMA dia mau daftar lagi, itu nggak masalah, itu bisa banget pakai kartu itu, tinggal pakai kartu itu gitu, jadi nggak perlu bayar uang pendaftaran lagi. Oke. Nah, paling penting itu adalah promo ke teman-teman, karena kan kelas kalian itu kan baru dimulai tuh, kalian masih bingung kan, aku bakal dapetin kayak anak murid itu dari mana. Kalian bisa mulai dari promosi ke teman-teman kalian, atau kan teman-teman kalian udah jadi bunda-bunda ya, udah jadi bunda-bunda, udah punya anak, itu bisa promosi ke situ. Atau ke mungkin teman-teman yang udah jadi guru, kalian bisa promosi ke situ. Kemudian kalau ibu kalian punya temen atau kan kayak tongkrongan arisan atau ibu-ibu sosialita gitu, itu bisa banget dipromosikan ke situ. Jadi gampang banget sih. Kalau aku sendiri pertama kali aku dapet anak murid itu dari, ternyata aku tanya kan orang tuanya, itu dapat dari hashtag gitu. Jadi mereka emang pengen nyari kelas seni buat anaknya, terus pas nyari pakai iseng kayak kelas seni Jambi gitu muncul gitu. Nah itu penting banget, bikin akun kalian kelihatan kayak hidup, karena ya lebih kayak banyak kegiatan gitu loh untuk awal-awal pertama ya, karena kan kalian belum punya murid. Atau aktivitas kalian ketika melukis atau apa itu bisa banget dimasukin ke situ. Oke. Sorry, pilek, harumnya banget, harum banget gitu. Terus apa lagi ya, kerjasama. Misalnya kalian pengen kerjasama sama siapa, kalian bisa banget kerjasama dengan sekolahan. Tapi kalau di sekolahan tuh kalian perlu banget harus bikin proposal gitu sih. Tapi kalau kalian pengen nggak masalah. Oke. Bentar. Jadi itu penting banget. Kalau kalian pengen menambah kerjasama, karena kerjasama itu nanti kan lumayan ya, kayak maksudnya tuh menambah koneksi, kemudian menambah anak-anak murid yang nantinya mau les sama kalian gitu. Begitu. Terus apa lagi ya, kalau aku sendiri kelas seniku tuh bukan cuma kelas seni aja, jadi misalnya kayak melukis atau apa gitu, tapi di kelasku tuh ada namanya crafting juga, jadi kayak keterampilan. Dan aku juga bikin workshop, jadi kayak apa ya, kalau di bisnis itu kalau kalian bikin BMC, business model canvas kalau nggak salah ya namanya, itu ada namanya revenue stream. Jadi kayak apa ya, kelasmu itu kalau kamu bikin, kamu akan dapat pendapatan dari mana aja. Jadi mungkin kelas seni ada craftnya, ada workshopnya, atau mungkin kalian bisa bikin kayak kit gitu, kit perbungkus.
tutorialnya langsung di situ, semua kitnya gitu. Itu kan jadi kayak apa ya, kayak toko seni kecil-kecilan kamu gitu. Itu bisa bikin di situ. Oke. Terus apa lagi ya, udah sih kayaknya itu aja ya untuk kelas seni. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan lain menyangkut kelas seni, boleh banget. Nah, kemudian aku pengen sharing juga sedikit sama kalian, karena kalian nanti bakal bikin kelas seni. Itu kalian harus mengedukasi orang tua untuk apa ya, bukan aware sih, lebih tepatnya mengedukasi bahwa kelas seni itu penting banget buat perkembangan anak, atau lagi untuk orang dewasa kalau kalian buka kelas untuk yang dewasa. Jadi kalian bisa banget mengedukasi orang tua, karena kebanyakan itu kan kelas itu dibikin kelas kayak kelas les gitu, dibikin kayak bikin kelas les matematika, fisika, biologi, bahasa Inggris. Itu penting, tapi seni juga penting. Jadi banyak orang yang menganggap remeh seni tuh kayak nggak penting gitu loh. Jadi penting banget mengedukasi orang tua bahwa ini loh dampak seni ke anak itu kayak gimana. Contohnya nih, seni itu untuk penting sekali mengekspresikan diri untuk diri sendiri ya, melatih kepercayaan diri, kemudian juga sebagai media komunikasi, atau kalau mau kadang kan ada orang-orang yang nggak bisa namanya kayak komunikasi secara langsung, jadi mereka butuh salah satunya dengan seni. Mereka bisa komunikasi, mengeluapkan amarah atau rasa senang, rasa sedih dengan media seni itu sendiri. Itu tadi kemampuan untuk mengekspresikan diri. Dan seni itu juga baik untuk kesehatan mental, karena jadi penyeimbang ketika kita di sekolah harus pakai apa ya, kayak hitung-hitungan apa itu kan pakai otak kiri. Kita seimbangkan dengan otak kanan. Jangan kayak aku, dosenku tuh sampai ngomong, "Dini, kamu tuh kayaknya keberatan otak kanan karena otak kiriku tidak pernah dilatih." Apalagi menghitung-hitung, aku angkat tangan. Oke. Kemudian nih, aku tuh udah nulisin. Di kelas seni sendiri itu menghargai proses berkarya. Jadi kita tuh jangan ngelihat hasilnya, tapi proses itu sendiri. Bagaimana diri kita sendiri menghargai kita membuat karya itu. Kemudian melatih kreativitas, seperti biasa, melatih daya imajinasi juga, keterampilan hidup. Maksudnya keterampilan hidup itu kan kayak terkait dengan seni itu bisa memecahkan masalah gitu. Jadi misalnya kalau kita pengen bikin jeruk bentuknya bulat atau warnanya ini, itu kan kayak apa ya, ketika kita tuh bisa memecahkan masalah atau ide-ide kita tuh bisa diluapkan di dalam seni. Dan ini bisa nanti dampaknya di kehidupan nyata sendiri, kita bisa jadi lebih mandiri untuk bersosialisasi atau hidup bersosialisasi dengan teman-teman yang lain. Gitulah pokoknya. Sorry nih kalau loncat-loncat karena emang nggak jelas, dan sorry juga kalau isinya juga nggak jelas. Okay. Kemudian ya, adaptasi secara sosial dan emosional perlu, itu penting banget. Jadi dari seni itu juga bisa belajar seperti itu. Melatih motorik halus itu juga perlu. Nah, seni itu juga berfungsi untuk menciptakan, mengeksplorasi, kemudian bereksperimen. Jadi di kelas seni itu sebenarnya lebih diutamakan eksperimen ya. Jadi kayak anak-anak juga jadi berani untuk bereksperimen, dan di kelas seni sendiri itu tidak ada benar atau salah. Jadi kelas seni yang baik itu ketika mungkin anak murid memutuskan ingin menggunakan warna atau memilih bentuk yang sesuai keinginan mereka, ya udah dibebasin aja, nggak masalah. Yang penting kamu udah ngasih tahu kayak materinya, kemudian teknik atau caranya itu gimana, selanjutnya mereka sendiri yang eksplorasi kayak gitu. Aku lebih ke kayak gitu sih. Kemudian jadi guru yang asik, jadi open banget,
buat anak-anak murid kamu gitu. Gitu aja sih kayaknya ya, tentang membuat kelas seni itu sendiri kayak gimana. Nggak masalah kecil-kecil, siapa tahu itu nanti bisa jadi besar. Oke? Dan buat kalian yang masih junior-junior nih, yang masih tertarik buat bikin art class, kalian bisa mulai dari sekarang. Dan semoga video ini membantu kalian, oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!